Oke, live. Oke. Oke. Selamat malam Pak Rahmat. Malam. Oke teman-teman, saya akan membuka sesi malam hari ini. Salam sejahtera bagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Welcome to the Social Restrictions Festival 2020 atau yang bisa kita sebut dengan Sorefest yang diadakan oleh teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Sorefest ini adalah salah satu rangkaian penggalangan dana terkait COVID-19 yang diadakan oleh teman-teman Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sejauh ini dari batch pertama dan batch kedua, penggalangan dana ini kami sudah mengumpulkan sejumlah 94 juta dan Sorefest ini adalah rangkaian batch ketiga. Jadi yuk teman-teman, kita sama-sama dalam aksi kemanusiaan ini, dan apabila teman-teman ingin berdonasi, yuk langsung donasi di layar kaca kalian masing-masing. Ada yang ditulisannya ayo berdonasi melalui rekening, ada juga yang bisa langsung QR code di Dana maupun GoPay. Kita langsung aja. Nama saya Fatma, saya akan menjadi moderator memandu acara sesi malam hari ini sampai hingga 1 jam ke depan. Di sini kita masuk dalam forum bisnis yang bertajuk the change in the middle of COVID-19 crisis. Bersama sebagai tema hari ini, dan tentunya telah hadir narasumber yang terpercaya, yaitu CEO Chief Executive Officer dari Bukalapak, yaitu Bapak Rahmat Kaimuddin. Selamat malam Bapak, apa kabar? Malam, baik, alhamdulillah, sehat. Ya, sehat. Mbak Fatma gimana? Alhamdulillah sehat Pak, harus menjaga kesehatan terus ini selama pandemi COVID ini, selama work from home di rumah. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Rahmat. Untuk Bapak Rahmat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih atas undangannya dari teman-teman PPI Dunia. Ini ada effort ya untuk membuat gerakan melawan COVID-19. Semoga gerakannya sukses. Di Jakarta ini kita memang menghadapi situasi yang cukup critical, very important time, ada momen ya. Jadi kita harus sama-sama bersatu padu, bergabung, gotong royong buat melawan ini. Dan semoga nanti tentunya effortnya sukses. Jadi malam ini saya izin ada share beberapa hal, terutama pertanyaannya bagaimana di Bukalapak kita menghadapi corona ya. Jadi ini saya ada presentasi nih, show it to you, please. Oke, ya bisa kelihatan ini saya? Masih loading. Sudah Pak, sudah jelas. Oke. Ini saya diminta untuk cerita sedikit bagaimana di Bukalapak ya, apa yang kita lakukan selama COVID-19 crisis ini yang telah berlangsung mungkin 1,5 bulan terakhir ya. Nah, sebelum mulai tentunya nggak kenal katanya tak sayang, jadi saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rahmat Kaimuddin. Saya saat ini diberi amanah menjadi CEO di Bukalapak. Nah, Bukalapak sendiri itu adalah online marketplace dan juga offline platform. Intinya kita adalah online dan offline platform di mana orang-orang bisa melakukan jual beli baik barang maupun jasa dan berbagai macam transaksi. Mungkin dari awal saya cerita dulu, Bukalapak itu memang dari awal didirikan kita fokusnya terhadap UMKM atau usaha kecil, mikro kecil dan menengah. Jadi Bukalapak sendiri berdiri tanggal 10 Januari 2010, jadi usianya 10 tahun lebih dikit.
Dan produk pertamanya adalah marketplace, online marketplace, diberi nama Bukalapak. Co-foundernya itu ada 3 orang. Yang pertama namanya Ahmad Saki, ini yang fotonya ada di sini. Kemudian ada Fajrin Rashid dan juga Nugroho Heru Cahyono. Ini teman-teman dari Jawa Tengah, SMA-nya di Jawa Tengah. Kemudian mereka sekolah di ITB, ambil informatika. Kemudian dia pikir kayaknya ini UMKM perlu support untuk bisa dagang secara online, memanfaatkan power of technology, power of internet, dan dibuatlah suatu aplikasi bernama Bukalapak yang saat ini mungkin sudah punya puluhan juta pengguna ya. Kemudian di tahun 2017 ini ada, ya ini pertama dari 2010 2016 dulu ada program kita sebut Juragan Pulsa, yang kemudian di 2017 diluncurkan dengan aplikasi baru namanya Mitra Bukalapak. Nah, bedanya apa sama Bukalapak yang marketplace? Jadi kalau kita sekarang jadinya punya 2 aplikasi. Aplikasi Bukalapak itu ada pelapak atau online seller, ada user atau online buyer, semua transaksinya dilakukan secara online. Jadi ini aplikasi yang untuk online. Kemudian kita juga punya aplikasi yang kita sebut Mitra Bukalapak, dan mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, kecuali punya warung. Ini memang adalah aplikasi seller, kita buatkan untuk warung-warung, dan penggunanya itu jika menggunakan aplikasi Mitra Bukalapak, dia bisa melakukan intinya 2 hal. Yang pertama, mereka bisa order barang-barang dari distributor-distributor yang kita kerjasamakan, sehingga warung-warung ini bisa memesan barang dengan harga yang baik dan bisa di-delivery ke warungnya sendiri. Jadi dia nggak usah tutup warung kalau mau belanja gitu ya. Dan kemudian fungsi keduanya adalah dia juga bisa menjual barang-barang virtual, kita sebut virtual product, yaitu bisa jualan pulsa, bisa jualan data, bisa bayar listrik atau beli token, bisa bayar air, PDAM, bayar pajak, BPJS, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada toko-toko yang modern trade ya, yang ada di sekitar kita itu kan di situ bisa melakukan pembayaran ya, Mbak Fatma ya. Nah, Oh iya, sekarang benar dengan Pak. Sekarang udah orang berbeda. biasanya ke situ kan, ya. Nah, dengan Mitra Bukalapak ini kita juga pengen bikin supaya warung-warung itu bisa naik kelas. Jadi nggak usah orang-orang itu bisa tinggal datang ke warung terdekat, juga bisa melakukan transaksi yang sama dengan yang bisa dilakukan di toko-toko modern trade gitu ya. Jadi kita bisa mempermudah user, bisa lebih dekat, kemudian warungnya juga bisa naik kelas gitu. Karena ya kita punya spirit, kita pengen semua orang itu bisa menikmati keberadaan teknologi terutama di sisi marketplace ekosistem atau e-commerce ekosistem. Ini yang kita kemarin fixkan sebagai misi yang baru kita, yaitu kita sebut keinginan kita adalah menciptakan a fair economy for all. Jadi ini masih fresh from the oven, kita dapat board approval hari Selasa kemarin, dan tadi ini jam 5 baru saja saya umumkan ke seluruh karyawan Bukalapak. Nah ini jadi setelah saya umumkan ke karyawan Bukalapak, saya sampaikan kepada PPI Dunia nih acara ini. Jadi ini misi kita, fair economy for all. Oke, mungkin sedikit kita cerita juga tentang milestone Bukalapak ya. Jadi tadi usianya 10 tahun dan ini kita masih terus tumbuh ya. Kita punya niat selalu menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan sustainable. Jadi hari ini kita ada 5,5 juta, ini data Desember ya, 5,5 juta merchant atau online seller kita, atau kita sebut pelapak menggunakan aplikasi Bukalapak. Kemudian ada 3,3 juta warung dan agen, itu adalah yang offline agen kita atau offline warung kita. Kemudian dari pelapak-pelapak itu kita punya komunitas-komunitas di mana mereka secara swadaya berkumpul
tiap bulan biasanya, saling bertukar pengalaman, saling bertukar ilmu, dan komunitas ini ada di 142 kota. Transaksi kita setiap hari rata-rata sekitar 2 juta transaksi. Kemudian data yang menarik lagi biasanya kita lihat, biasanya setelah buka toko atau buka lapak ya, buka online shopnya di Bukalapak, 2 hari kemudian mereka biasanya sudah pecah telur atau sudah mulai bisa berdagang. Dan hari ini kita lihat kira-kira sekitar 40% dari seluruh warung di Indonesia itu telah kita cover gitu ya. Jadi ini pencapaian yang teman-teman di Bukalapak selama 10 tahun kerja keras, so far kita seperti ini. Kemudian dari sisi talent, kita saat ini punya sekitar 2.000 karyawan di luar outsource ya. Dan 800 diantaranya itu adalah punya tech base ya, jadi kerjanya lebih ke teknologi. Kalau di Bukalapak kira-kira tuh sepertiga lah, sepertiga teknologi, sepertiga bisnis, termasuk ada juga overlapnya teknologi juga di situ di bisnis. Kemudian sepertiganya lagi bisa dibagi 2, separuhnya itu adalah CSM, separuhnya lagi atau customer service yang termasuk cukup padat karya ya. Bukalapak itu punya customer service 24 jam, 365 hari setahun. Itu kita pengen bisa bersaing dengan. Kenapa, Mbak? Ganti-ganti shift. 24 jam, 360. Ya, selalu kita sadar bahwa kita fokus UMKM, kadang-kadang banyak yang butuh bantuan, any time of the day gitu ya kita ini. Dan kemudian sisanya tentunya support, talent, finance dan sebagainya. Jadi ini kira-kira gambarannya kita. Jadi lumayan besar juga ya, 2.000 orang pegawainya di Bukalapak saat ini. Oke, mungkin kita sekarang cerita sedikit tentang COVID ya. Jadi memang ini sebelum bilang ini udah new normal. Nah, ini ada cuplikan-cuplikan berita dari katanya coronanya nggak ada menjadi akhirnya ada, kita temukan kasus pertama, kemudian dampaknya sudah mulai berasa dari dolar yang 14 ribuan menjadi sempat 16 hampir 17 ribu gitu ya, saham anjlok dan sebagainya. Ini macam-macam lah dampaknya. Jadi ini memang adalah kondisi yang sangat challenging, dan masalahnya adalah kita nggak punya pengalaman sebenarnya menghadapi ini gitu. Jadi ya kita semua learning as we go gitu ya, sambil jahit celana, sambil lari gitu ya. Ini yang kita hadapi di dunia bisnis. Nah, tapi bagaimana dalam kita menghadapi ini semua? Ini kata-kata ini adalah pesan saya kepada teman-teman waktu itu, pada saat saya bikin virtual town hall pertama kali bulan lalu. Saya sampaikan dalam kondisi krisis, itu kita harus bisa membagi 2 hal. Mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya yang nggak bisa kita kontrol, ada virus coronanya itu berbahaya, bisa menular dengan cepat, dan sebagainya, terus kita pusing, ada yang panik dan sebagainya, itu percuma, kita nggak bisa ngapa-ngapain, atau kita panik dolar naik turun dan sebagainya gitu. Itu bukan sesuatu yang ya, kita nggak usah waste our energy too much gitu ya. Kita cukup mengetahui, memahami apa yang terjadi, tapi bukan itu yang kita fokuskan gitu. Kita jangan terhadap hal itu. Instead ya kita fokus apa yang bisa kita kendalikan, apa yang kita lakukan, dan seluruh energi kita, seluruh fokus kita, dan seluruh tenaga kita, daya upaya kita do that gitu ya. Jadi waktu itu dalam kondisi corona ya saya sampaikan yang bisa kita lakukan adalah ya kita jaga kesehatan, kita stay at home, dan ya kita perhatikan kondisi fisik kita gitu. Misalnya itu contoh seperti itu. Oke, ada ini komen Mbak Fatma
mau ditanyakan sampai di sini? Masih oke, Pak, bisa lanjut. Oke, mungkin yang pertama kali ya, apa priority kita pada saat kita mendengar corona ini terjadi? Nah, di Bukalapak, basically yang pertama itu safety first atau safety of our talents. Itu yang pertama kali. Jadi ya pertama kali kita melihat ada first case COVID di Indonesia tanggal 2 Maret. Mulai besoknya itu langsung kita membuat policy untuk limit business trip, hanya yang essential trips saja. Sebenarnya waktu itu kita ada beberapa trips yang cukup penting, kita harus ketemu, kita rencananya mau ke Hangzhou, itu ketemu board meetings, itu kita cancel. Sebenarnya minggu ini saya harus ke US, tapi kita juga cancel dan sebagainya. Dan kita juga mulai adjust working arrangement-nya. Kita udah mulai perhatikan, udah mulai cek suhu dan sebagainya ya. Kita udah lihat-lihat juga, udah prepare. Kemudian tanggal 10 itu kita mulai pasang hand sanitizer, masker dan sebagainya, kita taruh di kantor, mulai mengingatkan orang. Nah, ini 13 Maret ini hari Jumat terakhir kita mulai pasang tadi ini temperature check di seluruhnya, mulai dari bawah ya. Kita juga mulai lihat lift kita bagaimana caranya untuk social distancing dan sebagainya. Nah, kemudian di weekendnya ini kita putuskan walaupun dari pemerintah kita bilang kita akan lakukan dan kita walaupun sehingga weekend dan juga 2 hari itu 16-17 Maret kita kumpul preparation. Sedikit ada ini juga sih, ada challenge juga karena tanggal 16 itu tiba-tiba public transportation itu di stop ya, atau di limit ininya, rutenya sangat sedikit, sehingga saya ingat banget tuh tanggal 16 pagi jam 9 saya sampaikan kepada seluruh karyawan saya menggunakan kendaraan umum untuk nggak pergi ke kantor, karena begitu kita lihat semakin di situ antriannya luar biasa dan sangat risky, kita stop ya. Walaupun masih preparation, yang menggunakan kendaraan umum, LRT, MRT, Transjakarta, nggak usah ke kantor, mulai sekarang langsung aja work from home. Jadi ya dalam waktu seminggu sebelum itu memang kita udah siapkan SOP, banyak sekali kita juga lihat siapa aja yang impacted, apa policy-policy yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman. Misalnya mungkin ada golongan tertentu dapat support internet dan sebagainya, kita belikan ada beberapa yang butuh infrastruktur kayak modem atau headset dan sebagainya, itu juga kita coba support. Oh, berarti teknologi gitu ya Pak, lebih ke teknologi. Ya, karena ya mau nggak mau memang karena kebetulan di Bukalapak itu kita juga baru aja, ini mungkin yang menjadi challenge ya. Secara umum kan perusahaan teknologi itu biasanya cukup fleksibel, terbiasa gitu ya. Tapi di Bukalapak kebetulan tahun lalu itu, sebelum tahun lalu itu kita itu punya banyak sekali lokasi. Kita banyak kantor-kantor kecil, satellite office, yang tahun ini baru aja atau Desember kemarin kita baru pindah ke kantor yang baru, di mana pada kumpul semua. Jadi baru aja kita menikmati gimana caranya kita punya face-to-face relationship, working from home. Lagi asik-asiknya begitu, tiba-tiba ya kita harus kembali menggunakan bukan work from office lagi, tapi work from home gitu ya. Sehingga memang kita perlu SOP untuk tetap produktif. Bagaimana caranya memastikan teman-teman itu melaksanakan tugasnya, cara berkomunikasinya, dan bagaimana caranya nanti kita berdiskusi dan sebagainya supaya tetap produktif ya. Kemudian nah ini juga
yang perlu juga adalah connectivity atau connection, karena kita semua tinggal di rumah. Beda ya, kalau misalnya ketemu orang, ketemu kolega, ketemu atasan, itu di kantin bisa kelihatan bagaimana caranya Iya. kita bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi selain kita menyediakan infrastruktur untuk tetap produktif, jadi SOP, alat-alat tadi headset, internet dan sebagainya ada gitu ya. Terus cara absensi dan sebagainya yang kita lakukan secara virtual, aturan mainnya bagaimana gitu ya. Kemudian connectivity, connection ini kita perlu gimana caranya kami dari leadership bisa reach out to our employee. Jadi yang sekarang saya lakukan setiap minggu, first thing hari Senin gitu ya, saya akan kirimkan email yang intinya menjelaskan apa yang saat ini menjadi perhatian saya, apa yang terjadi di dunia dan sebagainya secara umum gitu ya. Kemudian selain itu saya juga menyediakan survei, jadi teman-teman bisa memberikan anonymous feedback atau questions, apa yang went well, apa yang didn't go so well, apa suggestion, apa feedback dan sebagainya, kita berikan itu. Kemudian ya from time to time kita lakukan conference call atau even town hall. Jadi kita buat big town hall di mana teman-teman bisa streaming, bisa dengar langsung dan juga bisa ya ibaratnya mereka bisa nitip pertanyaan dulu, kita jawab pertanyaannya di situ. Karena ya kita manusia ya, makhluk sosial, they need to see the face. Kemudian yang ketiga, kita tentunya jangan lupa untuk bikin ini asyik ya, atau have fun. Jadi selain Harus tetap kerja, betul. Kalau kerja terus kan pusing ya, udah stres. Gitu. Kalau di office kan gitu. Jadi Pulang ini kita buat aktivitas-aktivitas ya. Jadi untuk interaksi bersama employee, baik itu secara virtual. Jadi ada teman-teman itu bikin kayak semacam program di mana orang-orang itu bisa digabungin gitu dalam satu grup dengan orang yang nggak kenal gitu kan. Jadi kenalan dulu gitu. Saya berapa kali ketemu sama orang-orang, oke, nama saya Rahmat gitu-gitu kan. Saya ini pegawai saya, dia kerja di bagian mana dan sebagainya. Kita bikin sesi olahraga bareng. Kita kebetulan ada teman-teman yang memang jago jadi personal trainer, kita minta. Saya juga pernah dikerjain, disuruh jadi instruktur dan sebagainya. Atau ya dan intinya sih sharing-sharing aja. Kita ada grup sendiri yang ibaratnya orang bisa nyampah ya, bisa sharing hobi dan sebagainya. Ya jadi biar nggak cuma baru gitu ya, Pak. Kenapa? Iya. Menjadi belajar hal baru. Iya, of course kita coba-coba. Jadi kerja, belajar dan tentunya ya basically ya santai-santai aja. Ngapain ngerjain hobi dan sebagainya. So ini beberapa hal yang selalu kita coba lakukan supaya produktivitas tetap terjaga. Kita bikin aturan main, kita bikin ritme, kita bikin komunikasi yang jelas, arahan yang jelas. Kemudian kita tetap be connected sama teman-teman dan terus yang kemudian ya kita have fun. Oke. Sebentar. Mungkin yang nextnya kita cerita dulu sedikit dari sisi bisnis ya. Kalau kita lihat di sini di dunia ya, ini memang pertama sejak orang work from home atau di rumah aja terjadi shifting behavior. Jadi yang orang tadinya keluar rumah belanja, sekarang dia banyak yang berbelanja di online. Jadi kalau kita lihat nih secara umum online shopping naik 25% di seluruh dunia ya kelihatannya ininya. Kemudian yang menarik grocery, ini barang-barang daily gitu ya, barang-barang kebutuhan makanan dan sebagainya. Itu malah naik banyak ya, karena orang yang tadinya mau belanja di pasar atau di supermarket, dia mulai belanja juga online, naik sampai 100%.
dan terutama juga kategori-kategori yang berkaitan dengan virus, protection ya, vitamin, masker, dan sebagainya itu naik 60% kalau di dunia. Oke, bagaimana dengan di Bukalapak sendiri? Ini kita lihat juga ya, ini dari keywords yang sering dicari orang. Nah, kalau kita lihat dari minggu keempat Maret, itu yang dicari paling banyak yang berkaitan dengan kesehatan. Hand sanitizer paling banyak dicari. Disinfektan. Higienis gitu. Iya, sama obat batuk, obat flu, dan sebagainya. Ini sangat banyak dicari. Nah, kemudian apa shiftingnya? Setelah ini wajar lah orang panik kan, waduh ini mulai pandeminya udah parah di Indonesia, yang sakit udah banyak banget. Oke, gimana caranya? Beli hand sanitizer, beli disinfektan, dan beli obat batuk supaya tetap sehat gitu ya. Terus setelah mulai tenang gitu, kita juga melihat nih orang-orang di April itu shifting behavior shoppingnya. Mereka mulai menerima bahwa mereka harus kerja dari rumah, sehingga kita lihat banyak yang beli software buat kerja ya, mungkin karena dia tadinya bisa pakai software di kantor, dia juga mulai harus punya sendiri. Terus banyak yang bosen atau karena anaknya di rumah ya beli game. Jadi buat biar anaknya pada betah karena pada nggak sekolah gitu ya, jadi dia beli games. Kemudian yang nggak mau screen time juga mulai bikin hobi-hobi gitu. Jadi kita lihat juga ada yang nyari gimana hobi burung atau beli spare part motor atau mobilnya dan macam-macam lah. Termasuk juga alat-alat olahraga yang bisa dilakukan juga. Yoga dan sebagainya. Jadi ini orang sudah mulai mikir pada saat pertama panik ya, menjaga kesehatan, banyak beli groceries juga mungkin ya. Kemudian sekarang ini mereka sudah mulai menerima bahwa oke, kita stay di rumah, kita harus kerja dari rumah, anak kita di rumah, bagaimana caranya bisa betah, bagaimana saya bisa betah, kayak begitu kira-kira. Oke, di Bukalapak sendiri kita punya beberapa actions ya untuk membantu baik itu masyarakat, membantu kita sendiri ya, tentunya dari customer kita ya. Yang pertama sih yang kita lakukan adalah kita tahu dengan adanya work from home ini atau dengan adanya di rumah aja ya, kita nggak boleh keluar-keluar, people will have difficulties untuk melakukan aktivitas atau terutama berbelanja. Jadi yang tadinya orang datang beli obat, beli makanan dan sebagainya, ya dia sekarang harus beli online. Nah, yang akhirnya kami melakukan beberapa aktivitas yang kita sebut sahabat sehat ya. Jadi dengan effort sahabat sehat ini, kita pastikan teman-teman bisa belanja alat-alat kesehatan. Ini bisa gratis ongkir, dengan juga ada kerjasama dengan diskon gitu ya. Kita kerjasama juga dengan logistik supaya bisa contactless. Kemudian ini ada halaman sendiri juga ya, yang kita sebut Pantau Corona, di mana ya intinya di aplikasi kita bisa dapat informasi-informasi terbaru tentang coronavirus. Baik itu kalau di sini di depan ada berita, ada angka-angka. Kalau diklik di dalamnya juga ada bagaimana konsultasi dokter gitu ya. Nah, kapan ada live streaming sama dokter misalnya, atau data-data apa, cara-cara, tips and tricks dan sebagainya itu kita kumpulkan. Jadi kita intinya memastikan bahwa masyarakat itu bisa mendapatkan basic needs-nya, baik itu informasi maupun juga dari kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan rumah tangganya. Secara reliable, secara harganya juga kalau bisa terjangkau ya. Mungkin juga kita juga lihat banyak pelapak-pelapak kita yang ingin take advantage ya, penimbun atau memberikan harga yang luar biasa, atau juga malah bikin
fraud gitu atau pelapak-pelapak bodong gitu ya. Itu kita juga bekerja keras untuk tutup toko tersebut, dan juga ada yang kita tindak lanjutin sampai ke pihak berwajib jika terbukti mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Oke, kemudian selain itu kita juga pengen mendukung masyarakat. Jadi selain itu kita juga ada beberapa effort yang directly ya. Kita punya kerjasama dengan beberapa badan sosial, Basnas, PMI, dan lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga yayasan-yayasan juga, di mana mereka bisa mengumpulkan dana di aplikasi kita, bekerja sama dengan kita, kemudian itu didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu ya, orang-orang yang kurang mampu dan rentan terhadap kondisi ini. Ya, jadi kita ke street vendors atau kita kasih dengan program ini, kerjasama ini, kita misalnya ada yang ngasih makan gitu di warteg gratis dan sebagainya. Ini juga bantuan usaha-usaha kita juga seperti yang dilakukan sama PPIID ini juga. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau cari ibaratnya sembako atau menyalurkan sembako atau juga nyari APD, sebenarnya kita bisa carikan, kita ada di website kita itu ada tempat untuk relawan bisa mendapatkan supplier APD yang kita coba kurasi gitu ya. Oke. Saya catat. Yap. Kemudian yang terakhir ya, ini kita juga selain itu kita juga harus pikir lebih ke long term ya. Karena kita lihat ini sebagai krisis yang ya pada saat turun suatu ketika juga harus kita bantu untuk bangkit atau kita bangun kembali. Nah, saat ini kita juga banyak sekali bekerja dengan pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya sangat komit ya. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan telah plan untuk menyampaikan sekitar 405 triliun kalau nggak salah bantuan dengan berbagai jenis program. Kebetulan yang kita involve ini adalah berpartisipasi sebagai partnernya Kartu Prakerja. Jadi di Kartu Prakerja ini Bukalapak bertindak sebagai platform di mana online dan offline training providers bisa di onboard setelah mendapatkan approval dari pemerintah, dan ibaratnya ya karena Bukalapak itu adalah marketplace ya, jadi kita menyediakan platformnya di mana orang bisa datang ke situ dan bisa mendapatkan akses terhadap berbagai online atau offline training providers gitu ya. Jadi ini ya, kebetulan kita bukan edutech ya, kita bukan perusahaan training providers, kita hanya menyediakan platformnya saja. Nah, ini kita juga sangat mendukung program pemerintah ini yang prakerja, dan kita juga banyak sekali juga diskusi di-involve terhadap baik itu pemerintah DKI dan juga pemerintah pusat, diajak diskusi how do we see ini COVID ini dan bagaimana caranya kita bisa tetap bantu. Dan tentunya sih dari sisi kita sangat mendukung program tersebut, program pemerintah tersebut, dan kami siap buat teman-teman yang punya offline bisnis untuk bisa juga punya online channel. Saat ini kami sudah punya infrastrukturnya, silakan dipakai. Jadi tinggal download saja aplikasi kita, buka usaha itu gampang sekali sekarang untuk online, dan kita udah punya infrastruktur pembayarannya, infrastruktur logistiknya dan sebagainya gitu. Kalau kita bilang selama ada sinyal sudah bisa mulai dagang gitu ya. Oke. Ini ada quote yang kita share juga dalam salah satu komunikasi saya kemarin sama teman-teman. Ini dari buku dari pengarang favorit saya gitu, dan dari salah satu tokoh favorit saya, Gandalf the Grey dari Lord of the Rings. Jadi katanya Gandalf,
I have found that it is the small everyday deed of ordinary folks that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love. Jadi ya kita ini bukan Superman. Kami juga di Bukalapak ini adalah orang-orang yang ya saya bilang kita semua ini adalah orang ordinary folks ya, kita orang-orang biasa. Ya tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita coba melakukan hal-hal biasa ini secara luar biasa gitu. We do ordinary things extraordinarily well gitu ya. Dan kita juga harus selalu jaga bahwa tindakan-tindakan kita itu membawa kindness dan juga dengan love gitu. Insya Allah kita bisa ikut membantu negara ini, big and small, masyarakat, whatever we can do supaya bisa melalui masa sulit ini, masa krisis ini dengan baik. Yeah. Okay, that's all I've got to say. Thank you. Wah. Terima kasih Pak, sangat-sangat inspiratif sekali. Saya juga banyak mencatat tadi, termasuk quote-nya yang terakhir dari buku Lord of the Rings. Lalu kita akan buka sesi Q&A untuk teman-teman semua. Kalau ingin menuliskan pertanyaan, langsung saja di live comment. Kita akan kasih waktu 1 menit sambil teman-teman lagi pada nulis pertanyaan. Saya juga mau ingetin lagi kalau misalnya kita acara Social Restrictions Festival 2020 ini adalah merupakan rangkaian penggalangan dana untuk COVID-19. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi bisa langsung saja transfer berdonasi melalui rekening yang tertera di layar kaca teman-teman atau langsung aja scan di GoPay dan Dana. Sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak, saya bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Nur Fadila Febrismi, ini di tengah pandemi ini e-commerce company yang paling diuntungi. Lalu bagaimana dengan UMKM? Contohnya warteg gang kecil. Bisa langsung Bapak? Ya, terima kasih Mbak. Ya tentunya dalam kondisi ini kami juga sangat prihatin ya. Masalah memang ada beberapa hal yang muncul tadi. Kita juga lihat ya, kelihatannya memang e-commerce paling untung gitu atau diuntungkan dalam kondisi ini ya. Tentunya ini bukan sesuatu yang kita juga minta atau kita harapkan ya, karena kalau dari e-commerce itu kan seperti pasar ya, pasar di mana pasar itu rame kalau pelanggannya datang banyak, punya duit ya, punya kebutuhan, kemudian pedagangnya juga bisa dagang dengan baik dan sebagainya gitu. Kita di marketplace itu atau e-commerce ini kan hanya menjadi konektor lah. Jadi kami terus terang bukan merasa ini sebagai suatu barokah gitu atau kita ngelihat ini sebagai suatu tantangan juga. It's very challenging for us, dan kita juga melihat di lapak kita juga banyak yang terus terang penjualannya turun. Ada yang naik untuk terutama barang-barang yang tadi, yang makanan dan sebagainya, tapi juga banyak yang turun gitu ya. Jadi memang ada shifting demand. Transaksinya jadinya barang-barang yang makanan, alat kesehatan naik dengan sangat drastis, kemudian barang-barang yang durable gitu, yang mungkin contohnya ya kayak karena orang keluar sekarang pakai masker, jadi mungkin nggak beli lipstick misalnya, kosmetik gitu ya. Orang nggak beli baju gitu, karena dia tinggal di rumah dan sebagainya. Jadi ini dampaknya juga memang mengena ya. Kalau untuk UMKM, ya again kami dari Bukalapak sangat ingin support ya, whatever we can do gitu. Kalau misalnya tadi UMKM tadi itu bisa tetap berproduksi, tapi ingin punya etalase gitu ya, pengen punya tempat untuk jualan, kami mempersilahkan untuk teman-teman untuk bisa buka aplikasi kita di aplikasi Bukalapak dan daftar menjadi pelapak di Bukalapak, dan mulai dari situ insya Allah yang kita mulai bisa berjualan lagi.
Untuk yang warteg-warteg tadi memang itu sangat berat ya karena orang-orangnya jadinya jadinya agak nggak bisa jualan lagi, orang nggak rame dan sebagainya. Ini memang kita juga sangat prihatin. Apa yang kita bisa lakukan, kita kerjasama dengan beberapa badan yang punya izin untuk melakukan pengumpulan dana. Kami sebagai partnernya gitu ya, dan kita lihat sih banyak sekali juga yayasan dan badan-badan sosial yang membantu untuk usaha-usaha seperti itu, seperti warteg dan sebagainya. Caranya misalnya memberikan makan gratis, wartegnya dibayar, makanannya diberikan kepada ojek gitu misalnya. Hal-hal seperti ini kami juga open untuk ya we'll see what we can do gitu. Kalau yang kedua nih ada pertanyaan juga ya. Oh, silakan. Masih tetap sama Pak. Apa tips untuk tetap ada income bagi mereka yang sangat dirugikan dan tidak bisa untuk work from home? Ya, ini mungkin pertanyaannya agak general ya. Kita untuk tetap ada income, ya memang kalau kita lihat dari secara umum seluruh pihak ya, semua orang ini, semua organisasi sangat terdampak terhadap COVID. Jadi mau nggak mau kita harus putar otak ya, cari jalan lain gitu ya. Mungkin yang tadi saat ini saya bisa sampaikan ya, yang berjalan itu adalah perdagangan basic goods, baik itu makanan dan juga alat-alat kesehatan, alat-alat rumah tangga. Dan ya mungkin untuk sementara kita bisa cari jalan untuk seperti itu. Dan ya ada juga sih teman-teman, mungkin saya juga ada kenal beberapa orang yang harus tetap bekerja karena nggak bisa work from home. Mungkin pesan saya, dan ini buat kita semua, sebenarnya dari virus corona ini sangat serius, berbahaya, tapi mungkin juga kita bisa coba akalin ya. Kalau kita semua kompak seluruh Indonesia, tiap keluar rumah kita pakai masker, minimum ludah kita yang berisi virus itu bisa kita terkontain ya. Kita mengurangi droplets ya, karena virus ini mengalir lewat droplet. Jadi kalau kita semua keluar, tutup mulut, tutup hidung, dropletnya bisa lebih sedikit. Tangan kita juga nggak menyentuh mulut, hidung, dan kalau bisa nggak nyentuh mata juga. Pulang ke rumah kita cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Ya kayak kalau dari Bukalapak waktu itu, penjaga warung kita yang mitra kita berikan semacam edukasi ya. Kita buat video YouTube, kita berikan instruksi-instruksi, kita kasih teks bahasa daerah ya supaya bisa dia mengerti gitu. Bagaimana caranya orang supaya bisa jangan menghindari kontak dan sebagainya. Ya, ini kan situasi ini harus kita terus hadapi, bukan berarti kita berhenti beraktivitas ya mungkin, tapi kita harus hadapi ini dengan cara yang ibaratnya sesuai dengan kondisi yang sekarang, yaitu bekerja menjaga jarak, bekerja mengurangi droplet ya, yaitu memakai mask dan rajin cuci tangan, dan tentunya jaga kesehatan dan keselamatan kita dan orang lain. Mungkin secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Penting sekali ya Pak untuk mengikuti protokol kesehatan di era pandemi ini. Yes, it's very ya, soalnya ya ini masalah yang sangat-sangat serius ya. Walaupun katanya flu biasa, tapi daya penularannya yang sangat kuat, yang sangat dahsyat ini membuat ini masalah yang sangat serius. Tapi dari satu sisi juga ya sebenarnya kita sudah tahu penularannya bagaimana, yaitu lewat droplet atau ludah. Jadi hindari kita menyebarkan ludah gitu ya. Makanya kita disuruh stay di rumah. Kalau kita keluar rumah ya yang penting-penting aja, dan kalau pulang cuci tangan, mandi dan sebagainya gitu supaya virusnya mati, karena virusnya katanya mati pakai sabun gitu ya, asal dicuci dengan baik. Dan ya that's tentunya daya tahan atau imun tubuh kita juga kita selalu jaga gitu. Itu sih beberapa hal yang harus kita selalu keep in mind.
Oke. Bapak, moving on to the next question, saya juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman PPI yang saya rangkum juga. Yang pertama, walaupun di tengah dampak buruk COVID-19 ini, apa hal positif yang dapat kami pelajari untuk diri sendiri maupun untuk bisnis? Oke, oke, pertanyaannya filosofis sekali ya. Saya coba pikir dulu sedikit. Iya, Pak. Jadi begini, kalau tempat saya itu bekerja sekarang, kebetulan usia teman-teman di kantor itu relatively masih muda. Mungkin rata-ratanya sekitar 25 tahun ya. Berarti kalau 25 tahun, lahir tahun 95 ya. Lahir tahun 95. Berarti di Indonesia itu kebetulan kalau lahir tahun 95 berarti pada saat Pak Harto turun, krisis 98 masih bayi gitu ya. Belum ngerasain. Nah, ini krisis itu adalah suatu keniscayaan hidup. Ya, pasti akan ada masalah itu. Dan alhamdulillah mungkin untuk teman-teman di Indonesia yang ya belum melalui krisis yang besar, itu ya inilah mungkin tantangannya. Saya biasa cerita, saya itu kebetulan 97, 98 itu saya lulus SMA di Indonesia. Saya rasakan banget waktu itu kondisinya, kerusuhan dan sebagainya. Kemudian tahun 2001 saya di US, baru lulus sekolah engineering, lulusan insinyur, mau cari kerja, kebetulan .com bubble itu meletus, kemudian ada 9/11 Twin Tower ya. Tapi itu di Amerika. Kemudian saya lulus MBA tahun 2008 dari Amerika juga. Di Amerika ada global, mulailah itu mortgage backed securities issue, kemudian jadi global financial crisis. Kebetulan .com dan juga .com dan 9/11 plus global financial crisis itu di Indonesia nggak terlalu berasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lahir tahun 90-an belum pernah ngerasain ibaratnya masif krisis gitu ya, mungkin seperti itu, yang ada kekhawatiran yang mencekam. Dulu kalau di 98 kalau lihat foto-fotonya itu gedung DPR penuh mahasiswa di atasnya gitu, itu angkatan saya itu, dan itu 2 tahun di atas saya. Ban dibakar, demonstrasi dan sebagainya gitu ya. Mungkin yang demonstrasi besar yang kita lihat kemarin ya 212, itu pun lumayan damai ya. Iya, lumayan. Jadi menurut saya sih karena ini adalah bagian dari hidup cycle, kadang naik, kadang turun, kadang ada tantangan, ya ini anggap aja ini adalah challenge buat generasi yang sekarang. COVID-19 ini, this is our ibaratnya our war lah ya. Ini this is our crisis. Dan ya mungkin kalau kita lihat generasi yang lebih tua lagi daripada kita, yang tahun 40-an lahir ya, itu ada perang dunia. Itu perang dunia 1, perang dunia 2. What we are facing mungkin dibanding itu it's nothing gitu ya. Itu jauh lebih parah dan lebih berbahaya. Nah, inilah mungkin perangnya generasi kita ini semua, ya kita harus hadapi, dan insya Allah apapun yang kita hadapi ini, kalau kita bisa fokus, kita bisa tawakal, kita bisa bertahan, kita akan keluar dari sini dengan menjadi insan yang lebih kuat dan insan yang lebih baik gitu. Karena ya itu udah dijanjikan ya, di balik kesukaran ada kemudahan, jadi harusnya ini bisa kita lewatin gitu. Ini baik dari sisi individual maupun juga secara bisnis, itu yang selalu kita tekankan. Oke. Ada lagi Pak pertanyaan lainnya yang dari saya bacakan. Saya juga ada pertanyaan. Oh ya Pak, boleh dijelaskan lagi nih Pak tentang a fair economy for all yang tadi Bapak slide yang tadi Bapak presentasikan. Ya, jadi begini. Pada saat awal berdirinya Bukalapak itu, dari founder Mas Zaki dan teman-teman itu memang sudah fokus
ke pemberdayaan UMKM dan terutama di Indonesia ya. Nah memang dan niatnya menjadi online marketplace gitu dengan memberdayakan UMKM. Jadi kata-katanya itu awalnya memberdayakan UMKM lewat teknologi di seluruh Indonesia. Nah dalam perjalanannya waktu memang kita punya marketplace yang setelah 10 tahun ini kita lihat tadi bisa punya puluhan juta, ya udah mungkin user kita secara total dari dua aplikasi itu ada 100 juta kali ya total hari ini gitu, cukup besar platformnya, marketplace-nya juga lumayan rame dan sebagainya. Nah di situ kita lihat mulai ada shifting ya. Jadi selain UMKM kita juga memberikan pelayanan kepada, kalau UMKM itu sangat seller base ya. UMKM itu adalah pedagangnya. Sementara pembelinya bisa aja dari siapapun. Baik itu ya baik dia UMKM atau orang biasa, baik itu dia golongan menengah, atas, bawah dan sebagainya. Semua juga bisa membutuhkan bertransaksi gitu ya. Iya, Pak. Kemudian ada satu lagi yang kita lihat selama ini, kalau bertransaksi secara online itu butuh either kartu kredit, butuh e-wallet, atau butuh bank account. Sementara di Indonesia nggak semua orang itu bankable, ya, nggak semua orang punya gitu. Jadi kita akhirnya buat aplikasi Mitra Bukalapak tadi ya. Jadi kita memberdayakan atau kita berikan teknologi untuk warung itu karena kita juga sadar selain pengen warungnya naik kelas, kita pengen orang-orang yang nggak punya kartu kredit itu juga bisa tetap mendapatkan manfaat dari teknologi atau e-commerce lewat warung. Jadi dia bisa pakai cash, bisa tetap belanja di Bukalapak gitu kan ceritanya. Nah, ya, sehingga makanya kita rubah tadi, kita sebut ekonomi itu kan, sebuah ekonomi itu adalah sebuah sistem jual beli barang jasa, produksi dan jual beli barang dan jasa. Kebetulan Bukalapak itu adalah sistem yang memfasilitasi jual dan beli barang dan jasa. Itu ekonominya. Kenapa fair? Ya karena kita pengen baik itu UMKM, baik itu usaha yang besar, sama-sama bisa bersanding di platform kita, di aplikasi kita itu sama gitu. Pelapak UMKM bisa bikin bisa bikin lapak gitu, atau bisa bikin shop di Bukalapak. Kalau misalnya brand gede sama brand kecil bisa bikin official store di Bukalapak. Jadi sama-sama fair gitu ya. Everyone get the same chance gitu. Dan tentunya tadi kita sebut bukan hanya UMKM, tapi kita pengennya buat semuanya. Jadi tiap orang bisa bertransaksi di platform kita. Mungkin itu ceritanya ya. Oke, Pak. Moving on to the next questions. Ini masih ada pertanyaan lagi. Nggak apa-apa kan ya, Pak? Ya. Apa strategi, ini ada pertanyaan dari Marini, apa strategi dari Bukalapak jika wabah ini sudah mulai reda? Jadi strategi kita secara umum intinya sih kita selalu tadi dengan niat kita ingin menciptakan suatu sistem atau sistem ekonomi atau sistem produksi jual beli barang dan jasa yang bisa diakses oleh semua orang dan fair ya. Jadi kita akan selalu coba mendapatkan sebanyak-banyaknya atau merchants ya, atau pengusaha UMKM dan juga yang semua pengusaha kalau bisa ikut untuk punya online presence bukan hanya offline, dan kami akan berusaha memberikan infrastrukturnya baik itu logistiknya dan pembayarannya, dan tentunya ya harapan kami Bukalapak terus menerus menjadi lebih dikenal masyarakat, lebih dipercaya masyarakat, sehingga walaupun nanti sudah mulai mereda, tetap dipakai gitu, tetap digunakan untuk bertransaksi juga. Tentunya juga selain berbelanja secara offline ya. Jadi niat kita selalu untuk selalu tumbuh,
bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya pihak supaya transaksi barang dan jasa tadi itu bisa melibatkan banyak orang gitu. Karena makin banyak penjualnya, barangnya makin bervariasi, harganya makin kompetitif, opsi buat pembelinya juga makin banyak gitu. Dan ini dua hal yang saling berinteraksi sih antara pembeli dan penjual. Kami menyediakan lokasi, menyediakan infrastruktur, menyediakan tempat yang aman dan baik gitu untuk bisa membuat perdagangan ini terjadi dengan baik. Oke. Selanjutnya Pak, saya ingin membacakan, mungkin ini agak out of topic, namun saya ingin menanyakan, Pak Rahmat boleh berikan tips dan triks untuk kami mahasiswa yang ingin pulang ke Indonesia, yang setelah studi di luar negeri, bagaimana dapat membantu negara dan meningkatkan kesejahteraan? Ini kami dari teman-teman PPI, pertanyaan dari teman-teman PPI. Ya, itu menurut saya sih niat yang sangat baik sekali ya. Saya terus terang, intinya sih begini, kalau kita punya niat baik, punya kompetensi, kesempatan di Indonesia itu sangat luas. Mungkin sekarang kelihatannya enggak ya, karena dalam kondisi krisis seperti ini kelihatannya kok susah gitu ya mungkin. Tapi pengalaman saya selama ini, Indonesia itu negara yang sangat potensial, penduduknya banyak gitu kan, dan ekonominya cukup very very strong gitu. Jadi ya saya kebetulan kuliah S1 S2 di luar negeri, dan setiap kali selesai kuliah saya balik ke Indonesia. Dan selama ini alhamdulillah saya selalu bisa mendapatkan kesempatan untuk berkarya. Jadi mungkin nanti tinggal fokus tujuannya apa, kompetensinya di mana, pilih sesuai dengan passionnya, pilih sesuai dengan kompetensinya. Di situ dengan niat baik, dengan integritas, insya Allah apa yang bisa kita kerjakan itu akan bisa membawakan manfaat buat banyak orang. Mungkin itu sangat general karena pertanyaannya juga general ya. Pak. Teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih, hampir di penghujung acara. Untuk Pak Rahmat, boleh kasih 1 atau 2 nasihat atau saran untuk kami semua, para millennials Indonesia yang lagi nonton saat ini, dan teman-teman Indonesia juga, pelajar Indonesia yang sedang berada di luar negeri yang lagi juga nonton pada malam hari ini. Teman-teman sepertinya sedang ada kendala teknis dari Pak Rahmat. Halo. Iya. Halo Bapak. Ya, sepertinya sedang ada kendala teknis. Sudah. Oke. Iya. Pesan terakhir ya. Iya, untuk kami semua Pak. Mungkin dalam kondisi ini saya tadi ingin mengulangi lagi ya. Kalau dalam kondisi saat ini kita harus bisa bijaksana memisahkan yang mana yang within our control dan yang mana yang enggak ya. Jadi kita positive thinking aja. Allah itu nggak akan kasih kita sesuatu yang nggak bisa kita handle gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang berat gitu, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita terima aja. We just need to know what it is, dan kita pasrahkan. Tapi untuk hal-hal yang selalu masih dalam kendali kita, ya kita nggak bisa selalu, pokoknya fokus energi kita ke situ gitu ya. We do everything we can. Tenaga kita, perhatian kita, semuanya kita fokuskan ke situ, dan ya kita buat perubahan di tempat yang bisa kita kendalikan tadi. Dan jangan khawatir ya, insya Allah ini semua pasti kita bisa lalui gitu. Badai pasti berlalu. Oh iya, benar Pak, badai pasti berlalu. Harus sabar dan tetap semangat itu. Nah, teman-teman, baiklah teman-teman, berakhirlah sudah acara Social Restrictions Sore Fest pada malam hari ini.
Terima kasih kepada Pak Rahmat Kaimuddin, Chief Executive Officer of Bukalapak yang sudah berkenan menjadi pembicara dan mengisi sesi forum bisnis pada malam hari ini. Dan teman-teman jangan khawatir karena besok masih ada sesi selanjutnya, yaitu dimulai dari jam 1 siang karena besok akan ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Wisnu Tama Kusubandio, dan di kali ini saya juga mau ngingetin lagi, ayo teman-teman, mari kita bersama-sama melakukan aksi kemanusiaan dengan berdonasi melalui rekening yang tertera di bawah ini untuk membantu proses penyembuhan COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan selama 1 jam ini. Stay tune terus teman-teman di Social Restriction Festival, kita masih ada 2 hari Sabtu dan hari Minggu. Sampai ketemu teman-teman, terima kasih banyak Pak Rahmat. So stay tune. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.